Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya Ahmad Raufik akan menjelaskan tentang korupsi dengan berbagai dimensinya. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua dari bahasa Inggris. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption, bahasa Inggris corruption, bahasa Prancis, dan corrupte, bahasa Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, tidak dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi dipakai kata rasuah, berasal dari bahasa Arab rasyiwah. Menurut Kamus Umum Bahasa Arab Indonesia, artinya sama dengan korupsi. Rasyiwah, suap, adalah secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memenangkan suatu perkara dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Korupsi menurut para ahli. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Menurut Huntington, adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditunjukkan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Korupsi termasuk extraordinary crime. Pengertian extraordinary crime. Extraordinary crime dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa di sini adalah pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court dan Statuta Roma, mendapatkan hukuman seberat-beratnya, termasuk hukuman mati bagi pelaku kejahatan tersebut. Yang termasuk di dalam extraordinary crime yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dan beberapa gambaran umum contoh tindak pidana perdata yang digolongkan di dalamnya seperti teroris, korupsi, narkoba, dan lain-lain sebagainya. 2. Apakah korupsi termasuk ordinary crime, extraordinary crime? Korupsi bukan lagi sebuah kejahatan yang biasa. Dalam pengembangannya, korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas, menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Karena itu semua, korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Kejahatan korupsi telah disejajarkan dengan tindakan terorisme, sebuah kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan dan pencegahan yang luar biasa. Karena sebagai sumbu kejahatan yang dikategorikan luar biasa, maka seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang bahaya paten korupsi dan pencegahannya. Jenis-jenis korupsi. Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan, gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama, dengan pelaku yang mulai dari pejabat negara, pegawai negeri yang paling rendah, sampai pegawai negeri yang paling rendah. Korupsi pada hakikatnya berawal dari suatu kebiasaan habit yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari
kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain, dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara Indonesia yang menyebabkan ketidakstabilan dalam perekonomian. Dimensi korupsi. Pertama, dimensi kekuasaan. Dimensi kekuasaan dalam dimensi korupsi seperti satu mata uang yang bisa dilihat dari dua sisi, namun dalam satu bingkai dalam perjalanan kekuasaan sering korupsi diikuti sistem yang juga mana bisa disalahgunakan dengan kebijakan, bisa juga dengan bisa juga kekuasaan merupakan awal dari lahirnya tindakan korupsi. Kekuasaan yang otoriter bisa dikatakan absolut, menumbuhkan penguasa yang tiran dan korup, yang mana jauh dari harapan masyarakat. Jenis-jenis korupsi yang dijelaskan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut. Penyuapan mencakup tindakan memberi menerima suap baik berupa uang maupun barang. Embezzlement merupakan tindakan penipuan dan pencucian sumber daya yang dilakukan pencurian sumber daya pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut baik berupa dana publik ataupun sumber daya alam tertentu. Fraud merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, trickery of swindle, termasuk di dalamnya proses manipulasi dan mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa disertai dengan intimidasi tertentu dari pihak yang memiliki kekuasaan, lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional. Favoritism adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Dimensi media. Korupsi pada media dapat terjadi di level institusi maupun industri. Pada level institusi, korupsi biasanya melibatkan individu-individu korup seperti jurnalis, tenaga pemasaran, hingga pemilik media. Meskipun tindakan korupsi juga dapat berasal dari institusi sebuah organisasi di mana sekelompok orang bersatu untuk tujuan bersama. Dalam praktik jurnalistik atau institusi media, korupsi biasanya terjadi dalam bentuk konflik kepentingan karena kepentingan khusus seperti partisipasi politik tertentu. Dimensi konteks. Konteks dalam komunikasi dapat dimaknai sebagai keadaan atau situasi luas di mana komunikasi terjadi. Korupsi dalam dimensi konteks dapat terjadi ketika komunikator memanfaatkan power dan opportunity yang dimilikinya untuk tujuan pencitraan tertentu. Misal ketika seorang kandidat pemimpin politik incumbent melakukan kampanye terselubung dengan mengatur atau setting pemberian mengenai prestasi yang dicapai di daerah dan yang dipimpinnya untuk mengembangkan persepsi bahwa dia telah berhasil berpengalaman sehingga layak untuk dipilih kembali. Dalam hal ini, incumbent tersebut memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang dimilikinya
untuk menyalahgunakan fasilitas publik berupa dana rakyat untuk membayar media atas nama kepentingan pemerintah yang sesungguhnya bermuara pada pencitraan dirinya atau kelompok politiknya. Karenanya maka dapat diidentifikasi sebagai tindakan koruptif. Terakhir, dimensi perilaku. Perilaku koruptif dalam dimensi perilaku lebih sering terjadi berkaitan dengan tindakan immoral, bahkan ilegal dari suatu individu, misalnya perilaku penyuapan, sebagaimana telah diungkapkan pada bagian awal tulisan ini. Korupsi tidak semata-mata dimotivi oleh faktor ekonomi, namun dapat pula dimotivi oleh faktor status atau faktor personal lainnya. Sebagai penutup, kesimpulan, korupsi adalah suatu tindakan perdana yang memperkaya tindak pidana yang memperkaya diri secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Pertama, aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya, dan yang kedua, aspek penyalahgunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain adalah ketidakadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan, rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Korupsi dapat diklarifikasi menjadi 3 jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, diantaranya bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.